I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify. Karakter dengan kekuatan overpower atau memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk dikalahkan adalah salah satu ciri khas sebuah karakter yang terdapat dalam sebuah anime. Tujuan adanya karakter tersebut tentunya untuk menarik para penonton untuk menonton anime tersebut. Pada umumnya, tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower merupakan anime isekai, di mana tokoh utama dalam anime tersebut sudah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sejak dari awal setelah pindah dari dunia lain dengan membawa kekuatan tersembunyi. Namun, biasanya tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower akan berpura-pura lemah dan tidak serius dalam bertarung. Untuk kamu penggemar anime, khususnya anime dengan tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower sejak awal, berikut ini merupakan beberapa rekomendasi anime dengan tokoh utama memiliki kekuatan overpower dan bahkan beberapa di antaranya dapat dikatakan sebagai tokoh utama terkuat dalam sebuah anime. Sepuluh. Hagure Yusa no Aesteija. Hagure Yusa no Aesteija digarap oleh ARMS dan tayang perdana pada musim panas. Anime yang terakhir ini menceritakan tentang seorang kesatria yang bernama Ousa Akatsuki yang diberikan kepercayaan oleh Raja Iblis yang pada awalnya bertujuan untuk membawa pergi putrinya yaitu Miu pada saat sebelum Akatsuki mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, Akatsuki berniat untuk kembali ke dunia asalnya. Akan tetapi, rencana tersebut sudah diketahui oleh Ratu. Maka dari itu pada saat Akatsuki akan pulang, Akatsuki dihadang oleh sekelompok maid atau anak buah dari ratu tersebut. Di dunia asalnya, Akatsuki meminta kepada Miu untuk mengaku menjadi adiknya. Setelah itu, mereka berdua mendaftar ke Akademi Babel yang merupakan sekolahan khusus untuk orang yang telah kembali dari dunia lain. Namun, karena Akatsuki diramalkan akan menjadi seorang pahlawan kebenaran yang akan menjadi seorang raja agung, maka pada akhirnya Akatsuki terus diincar oleh siswa lainnya yang sudah terlebih dahulu sekolah dan kembali dari dunia lain. Sembilan. Isekai Maoto Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu. Digarap oleh studio Ajiado dan tayang perdana pada musim panas. Anime Isekai Maoto Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu menceritakan tentang seorang pemain game fantasi legendaris MMORPG cross referee yang bernama Takuma Sakamoto yang juga mendapat julukan sebagai Raja Iblis dari pemain lain karena kekuatan yang dimilikinya. Pada suatu hari, Takuma Sakamoto dipanggil oleh dua orang gadis yang bernama Galeo Rem yang merupakan seorang manusia setengah binatang dan Serael Genwood yang berasal dari bangsa elf ke dunia lain layaknya Cross Reavers. Kedua gadis tersebut memanggil Takuma untuk dijadikan budak. Namun, pada saat melakukan ritual perbudakan, malah justru mereka yang menjadi budak karena kemampuan Magic Reflection yang digunakan oleh Takuma. Karena pada akhirnya Takuma tidak pernah berbicara dengan orang lain, maka Takuma memilih menggunakan logatnya pada saat bermain game dengan bersikap seperti hal Raja Iblis dan mengenalkannya dirinya sebagai Dablo yang merupakan Raja Iblis dari dunia lain. 8. Mondaiji Taiji ga Isekai Karakuru Sou Desuyo. Digarap oleh studio Diomendia dan tayang perdana pada musim dingin. Anime yang satu ini menceritakan tentang tiga orang yang memiliki kemampuan super dan mereka sering disebut dengan GIF. Pada suatu hari, walaupun berasal dari tempat dan waktu yang berbeda, namun mereka bertiga mendapatkan sebuah surat misterius dan berpindah ke dunia fantasi yang bernama Little Garden. Setelah mereka membuka surat tersebut,
Di tempat tersebut mereka disambut oleh Bunny Grill yang bernama Kuro Usagi. Kuro Usagi menjelaskan kepada mereka bahwa di sana terdapat komunitas yang bersaing dalam sebuah kompetisi yang disebut dengan Gift Game untuk merebut wilayah kekuasaan. Alasan Kuro Usagi mengundang mereka yaitu agar mereka ikut bermain dalam Gift Game untuk membantu sebuah komunitas yang sudah lama kehilangan namanya karena sering mengalami kekalahan. Tujuh, Zettai Current Children, The Unlimited Hayobu Kaiosuke, digarap oleh studio Manglove dan tayang perdana pada musim dingin. Zettai Current Children, The Unlimited Hayobu Kaiosuke merupakan sebuah anime terbaik buatan Manglove Studio yang menceritakan tentang Kyosuke Hayobu, Esper yang memiliki kemampuan yang paling kuat dan juga seorang pemimpin di sebuah organisasi kriminal Esper yang bernama Pandara. Meskipun dianggap sebagai organisasi kriminal, namun sebenarnya Pandara merupakan sebuah organisasi yang baik serta memiliki tujuan untuk menyelamatkan semua Esper yang ditindas oleh manusia, bahkan jika hal tersebut harus dilakukan dengan cara paksa. Pada suatu hari pada saat ingin menyelamatkan seorang gadis, Hayobu membuat sebuah kekacauan. Upaya Hayobu dimasukkan ke dalam Deadlock, yang merupakan sebuah penjara yang dibuat khusus agar seorang Esper tidak dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Di dalam Deadlock tersebut, Hayobu bertemu dengan seorang yang bernama Andy Hinomiya, yang merupakan seorang Esper yang memiliki kemampuan untuk melenyapkan kemampuan Esper lainnya. Pada akhirnya setelah berhasil melarikan diri dari Deadlock, Hayobu mengajak Andy untuk bergabung dengan Pandara. 6. Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 digarap oleh studio Bones dan tayang perdana pada musim panas. Anime yang satu ini bercerita tentang siswa SMP bernama Kageyama Shigeo yang mempunyai kekuatan tersembunyi, yaitu memiliki kekuatan psikis yang sangat luar biasa. Siswa SMP yang kerap dipanggil Mob ini juga psikologi atau emosinya sedang tertekan. Maka Mob dapat kehilangan kesadarannya dan tidak bisa mengontrol kekuatan psikis yang dimilikinya. Jika tidak dapat dikontrol, maka dapat membahayakan orang di sekitarnya. Maka dari itu, mengontrol kemampuan psikisnya, Mob berguru kepada Reigen Artaka. Reigen Artaka ini merupakan seorang yang membuka jasa pengusiran roh-roh jahat dengan mengaku sebagai paramal. Padahal Reigen Artaka hanyalah seorang penipu. Mob terus mencoba untuk hidup seperti halnya siswa normal dengan cara tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya kepada manusia. Meskipun Mob memiliki fisik sangatlah lemah jika tidak menggunakan kekuatan psikis yang dimilikinya. Mahouka Kokou no Rotosei. Mahouka Kokou no Rotosei digarap oleh studio Madhouse dan tayang perdana pada musim gugur. Anime Mahouka Kokou no Rotosei merupakan sebuah anime yang karakter utamanya memiliki otak yang cerdas dan jenius. Dalam ceritanya, anime ini berlatarkan di masa depan ketika ilmu sihir yang pada awalnya hanya dianggap sebagai mitos saja, sekarang sudah berkembang dengan bantuan dari teknologi. Dua bersaudara yaitu Shiba Tetsuyata dan adiknya Shiba Miyuki baru saja diterima menjadi siswa tahun pertama di sebuah akademi sihir yang membagi muridnya menjadi dua kelas berdasarkan kemampuan sihir yang dimilikinya. Miyuki berhasil masuk ke kelas Bloom dan memperoleh nilai yang paling tinggi di akademi tersebut. Sedangkan kakaknya Tetsuya hanya berhasil masuk ke kelas Wit karena pada saat pengujian metode yang digunakan tidak dapat membaca kemampuan irreguler yang dimiliki Tetsuya. Karena hal tersebut, maka Tetsuya sering diejek dan diremehkan oleh siswa lainnya.
Namun adiknya yaitu Miyuki selalu membela Tetsuya karena hanya Miyuki yang mengetahui kekuatan sesungguhnya yang dimiliki oleh Tetsuya. Empat, Darker Than Black. Darker Than Black digarap oleh studio Bones dan tayang perdana pada musim semi. Darker Than Black menceritakan tentang kehidupan seorang kontraktor. Seorang manusia melakukan kontrak untuk mendapatkan kekuatan. Kisahnya sendiri mengenai seseorang kontraktor bernama Hei dengan kucingnya Bao. Karena kontrak yang dibuatnya, Hei pun akhirnya memiliki kekuatan berupa listrik tegangan tinggi. Namun sebagai gantinya, setelah ia menggunakan kekuatannya tersebut, ia pun harus makan super banyak. Ia sendiri bekerja di bawah sindikat organisasi rahasia yang memberinya kekuatan. Karena tidak kejahatan yang sering ia lakukan, Hei pun akhirnya menjadi buronan polisi dan dikenal dengan BK-021. Untuk lebih jelasnya, tonton sendiri anime yang satu ini. 3. Needless. Needless digarap oleh studio Madhouse dan tayang perdana pada musim panas. Needless berlatar waktu pada tahun 2130 atau 50 tahun setelah Perang Dunia Ketiga selesai, di mana orang-orang yang berkontaminasi akibat perang dikarantina dalam sebuah wilayah dengan dinding pembatas yang mereka sebut black spot. Wilayah yang berkontaminasi paling banyak berada di wilayah Jepang. Banyak dari orang-orang yang berkontaminasi di wilayah tersebut pada akhirnya memiliki kemampuan dan kekuatan yang luar biasa yang mereka sebut needless atau orang yang tidak dibutuhkan. Kisahnya sendiri bercerita tentang Adam Blade dan Crucial, dua orang yang memiliki kekuatan besar di wilayah tersebut. Dua, One Punch Man. One Punch Man digarap oleh studio Madhouse dan tayang perdana pada musim gugur. Anime berikutnya yang memiliki tokoh utama overpower yaitu One Punch Man. Memang karakter utama dalam anime ini terlihat lemah, namun anime yang bercerita tentang seorang pengangguran dengan penampilan yang tidak meyakinkan ini telah menjadi seorang pahlawan karena hobi. Pada suatu hari, setelah Saitama pulang mencari pekerjaannya, Saitama berhasil menyelamatkan anak kecil dari serangan monster kepiting. Sejak saat itu dan karena Saitama memiliki impian menjadi pahlawan, Saitama terus berlatih dengan keras sehingga rambutnya menjadi botak. Dan pada akhirnya Saitama berhasil memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak terkalahkan dan dapat mengalahkan musuhnya hanya dengan satu kali pukulan saja. Namun setelah Saitama memiliki kekuatan yang dahsyat tersebut, Saitama merasa bosan dan hatinya sangat hampa karena Saitama tidak dapat merasakan emosi pada saat bertarung. Satu, Overload. Overload digarap oleh studio Madhouse dan tayang perdana pada musim panas. Dalam ceritanya, anime yang satu ini berlatar di dalam MMORPG yang memiliki nama Yggdrasil yang menjadi populer karena memberikan peta yang luas serta memberikan kebebasan dalam bertindak kepada seluruh pemainnya. Pada suatu hari, Yggdrasil selaku pemilik server ingin menutup server tersebut dikarenakan popularitasnya menurun. Namun terdapat seorang yang sangat menyukai game tersebut. Ia bernama Momonga. Momonga memutuskan untuk menunggu penutupan server pada bangunan gulit. Akan tetapi menjelang penutupan server, Momonga masih tertidur di dalam bangunan tersebut. Momonga terbangun ketika server telah ditutup dengan mendapati dirinya masih berada di dalam game yang semua fungsinya telah menghilang. Karena terjebak di dalam sebuah game dan tidak dapat menghubungi GM, maka Momonga memulai hidup barunya di dalam game Yggdrasil dengan mengubah namanya menjadi Ainz All Gone. Namun tersebut merupakan nama gulitnya untuk menyebarkan namanya ke seluruh dunia.
Itulah beberapa rekomendasi anime dengan tokoh utama memiliki kekuatan overpower, dan tunggu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sayonara. 君の虜になってしまえばきっとこの